Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragil Danja, NIM 19042027. Pada video kali ini merupakan presentasi pada materi terakhir kuliah pengembangan organisasi. Topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu aspek positif dan negatif dari munculnya konflik dalam pengembangan organisasi. Agenda terbagi menjadi 5 dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu konflik dalam pengembangan organisasi, aneka pemikiran tentang konflik, proses terjadinya konflik dalam organisasi, aspek positif dan negatif dari konflik, dan terakhir yaitu model pengelolaan konflik antar kelompok dalam organisasi. Masuk kepada poin atau materi yang pertama, konflik dalam pengembangan organisasi. Konflik menurut Nurjana tahun 1994 adalah sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Hillman dan Thomas tahun 1978, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik dalam diri individu maupun hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian dilanjutkan Stoner, konflik organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Sementara itu, Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak yang tidak cocok atau keadaan perilaku yang bertentangan. Jadi, dari berbagai definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan definisi konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Definisi ini mencakup berbagai konflik yang dialami dalam organisasi, artinya ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya. Selain itu, definisi lain cukup fleksibel untuk mencakup beragam tingkatan konflik, dari tindakan terang-terangan dan kekerasan sampai bentuk-bentuk ketidaksepakatan yang tidak terlihat. Kemudian poin yang kedua yaitu aneka pemikiran tentang konflik. Menurut James Stoner dan Charles Wankel dalam Wirawan tahun 2010 halaman 22, ada 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Kemudian konflik interpersonal, pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Selanjutnya, konflik antar individu, yaitu cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka dalam kelompok kerja mereka. Selanjutnya, konflik antar kelompok, yaitu konflik antar lini dan staf bekerja dan pekerjaan manajemen, merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Selanjutnya, konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan, seperti pembaharuan atau inovasi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu proses terjadinya konflik dalam organisasi. Menurut Robbins tahun 1996, konflik terdiri dari 5 tahapan. Pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial. Maksudnya adalah kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik. Kedua, kognisi dan personalisasi, artinya persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing pihak terhadap konflik yang sedang dihadapi. Ketiga, maksud, artinya tercermin atau terwujud dalam perilaku walaupun tidak selalu konsisten. Keempat, perilaku, artinya pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat untuk mempengaruhi atau menghasilkan pihak lain. Yang terakhir yaitu hasil, artinya menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok
atau disfungsional, dalam arti merintangi kinerja kelompok. Ini bisa juga kita kenal akibat. Selanjutnya yaitu aspek positif dan negatif dari konflik. Konflik bisa mengakibatkan positif maupun negatif. Akibat positif yaitu organisasi memiliki dinamika dan jalinan yang akrab satu sama lain karena adanya interaksi yang intensif antar sesama anggota organisasi. Kedua, orang-orang yang pernah berkonflik memahami akan dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan. Ketiga, konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas diberlakukannya peraturan tentang upah atau gaji dan jenis kesejahteraan lainnya yang sebelumnya belum diberlakukan. Selanjutnya, konflik yang timbul tetapi bisa diredam dan dikelola secara baik dapat melahirkan kritik-kritik yang bersifat membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi. Next, anggota organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik dapat mengambil hikmah dan bisa belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja. Namun, konflik juga berakibat negatif, seperti komunikasi organisasi terhambat, kerjasama yang sudah terbangun akan menjadi terhalang, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan bisa macet. Masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal lain yang memunculkan konflik antar kedua pihak, kemudian situasi kerja yang tidak kondusif, dan mengakibatkan stres, cemas, sikap apatis, dan frustasi. Selanjutnya, pihak individu bisa menarik diri atau keluar dari pekerjaannya. Next, poin kelima yaitu model pengelolaan konflik antar kelompok dalam organisasi. Menurut Stephanie dalam Handoko tahun 2001 halaman 48, terdapat 5 langkah dalam mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi. Artinya tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah, padahal sebenarnya tidak ada. Kedua, diagnosis. Metode yang benar dan telah teruji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama, bukan pada hal-hal yang sepele. 3. Menyepakati suatu solusi. Simpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. 4. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan ada selalu keuntungan dan kerugian terhadap solusi yang diambil. Namun hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, maka lakukanlah kembali langkah-langkah sebelumnya, dan jika juga belum berhasil, maka cobalah lagi. Baik, sekian hasil dari diskusi atau presentasi pada poin akibat dari konflik, baik itu positif maupun negatif pada pertemuan 15 mata kuliah pengembangan organisasi ini. Saya Ragi Ganja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.